Bukan jadi takdir, tak mesti mau sendiri. Cuma tak belum siap kalau tak mau cari. Lebih baik begini daripada sakit hati. Biar ngoni mau bully kita nyenda peduli. Merefaka di ngoni. Oke guys, sesuai judul dan requestan dari kalian, saya membagikan tutorial lagi bagaimana cara membuat jeruk-jeruk full beat. Nah, di sini kita menggunakan DJ Alon full beat Chia yang lagi viral di TikTok itu. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alikmotion Chia. Nah, aplikasi Alikmotion yang saya pakai ini versi 3.9.9 Chia, versi terbarunya. Nah, untuk link downloadnya saya sudah sediakan di link deskripsi video ini. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, untuk hasil yang kita buat nanti kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saya kita buka aplikasi Alikmotion-nya. Let's go. Oke guys, sebelum kita buka dulu aplikasi Alikmotion-nya, kalian pastikan foto yang mau kalian edit itu 9:16 cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian edit, kita klik yang potong atau putar. Nah, yang ini. Lalu kalian pastikan ukuran fotonya 9:16 cuy ya. Nah, seperti ini. Kalian pastikan fotonya 9:16. Nah, jika sudah, kita kembali ke aplikasi Alikmotion. Nah, oke guys, saya sudah berada di aplikasi Alikmotion-nya. Nah, di bagian sini kalian tidak perlu menandai detik beat lagunya cuy ya, karena saya sudah menyediakan preset detik beatnya. Nah, kita klik aja seperti ini, preset yang sudah saya sediakan. Nah, untuk detik-detik beatnya juga saya sudah tanda cuy ya. Nah, seperti ini, kalian tidak perlu menandainya lagi. Nah, sekarang jika sudah kalian pasang preset yang saya sudah sediakan, untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian belakang, kita masukkan video mentahan yang saya sudah sediakan. Nah, untuk bahan-bahannya juga sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Nah, untuk mentahannya seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya, lalu kita tambahkan saja. Nah, jika sudah, kita klik icon panah ini supaya bergeser ke bagian tanda bit pertama. Lalu kita kembali cuy. Lalu kita masukkan foto yang mau kita edit. Nah, di sini saya memakai foto Una cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 19.23. Nah, di base ini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini cuy. Nah, otomatis dia akan panjang cuy ya. Sekarang kita pergi dulu ke bagian belakang. Lalu kita masuk ke bagian move and transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu kita tambahkan keyframe yang ini cuy ya, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian detik 19.14, tambahkan lagi keyframe. Lalu yang ini kita zoom sedikit cuy. Nah, kira-kira segini. Lalu kita pergi ke bagian akhir, tambahkan lagi keyframe, taruh di bagian paling akhir. Lalu kita paskan dulu di bagian tengah-tengah fotonya seperti ini cuy ya. Maksudnya di bagian tengah-tengah antara sebelum sama sesudahnya di bagian sini. Lalu yang ini kita perkecil cuy. Kita perkecil cuy ya. Nah, kira-kira segini. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser lagi ke sini, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, cuman untuk kurvanya kita balikkan cuy. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy ya.
jika sudah kita kembali saya seperti ini, lalu kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Lalu di bagian sini tambahkan keyframe di bagian detik yang ini cuy ya. Nah di bagian detik yang ini kalian tambahkan keyframe. Lalu kita pergi ke bagian awal, tambahkan lagi keyframe. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling awal. Nah jika sudah kita pergi ke bagian keyframe yang ini, lalu kita miringkan fotonya seperti ini cuy. Nah kira-kira -9. Lalu kita pergi ke lagi ke bagian akhir, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita ubah rotasinya menjadi 0 cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah jika sudah kita kembali cuy. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya cuy ya. Kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi ke bagian belakang atau di bagian tanda merah pertama. Lalu kita klik potongan yang ini dulu cuy ya. Kita klik, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang berada di bagian distorsi or warp. Kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita kurvkan mirrornya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move and transform. Kita pilih yang ombang ambing atau oscillate cuy ya. Nah seperti ini. Lalu kita klik ombang ambing atau oscillate. Nah di bagian sudut kalian ubah menjadi 90 cuy ya. Dikarenakan saya memakai versi terbarunya, maka sudutnya menjadi 90 derajat cuy ya. Nah di bagian frekuensi tidak usah kita setting, kita bergeser ke bagian magnitude, kita ubah menjadi 200 cuy. Kita ubah menjadi 200. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal, tambahkan lagi. Lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 0, taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah seperti ini cuy ya. Kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita tambahkan efek yang berada di bagian warna dan cahaya. Lalu kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Nah yang ini. Lalu kita klik. Nah di bagian exposure tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita ubah exposure-nya menjadi 1.00 cuy. Taruh di bagian paling awal. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah di bagian sini kita cuma menggunakan 3 efek cuy ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah, kita klik titik di bawah, kita klik silent effect. Jika sudah kita kembali, lalu kita klik potongan berikutnya, kita tempel efeknya seperti ini cuy. Nah kalian tinggal tempel aja dulu efeknya sampai di bagian potongan paling akhir cuy ya. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir. Nah di bagian potongan terakhir yang ini atau di bagian detik 19.14, kita setting dulu efek ubinnya cuy ya. Lalu kita klik yang di bagian offset, tambahkan keyframe, taruh di bagian paling akhir, tambahkan lagi. Lalu kita ubah offsetnya menjadi 10.000-an cuy. Nah seperti ini. Lalu untuk keyframe yang ini kalian mentokkan ke bagian awal. Nah hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita paskan di bagian sini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 23.26. Nah di bagian sini kita perpanjang cuy ya. Lalu kita masuk ke bagian move and transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu tambahkan keyframe, taruh di bagian paling awal. Lalu kita pergi ke bagian akhir seperti ini, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita zoom sedikit cuy. Lalu keyframe yang ini kalian mentokkan ke bagian paling akhir. Nah jika sudah, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi, tambahkan lagi keyframe, taruh di bagian paling awal. Lalu tambahkan lagi keyframe, kita miringkan yang ini kira-kira 10-an cuy ya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian mentokkan ke bagian paling akhir. Nah jika sudah kita kembali, lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong lagi sama seperti tadi sesuai dengan tandanya cuy ya. Nah jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian belakang cuy ya. Nah di bagian detik yang ini 19.23, lalu kita klik potongan yang kecil yang ini cuy ya, yang ini. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita tempel efeknya seperti ini. Nah jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kita kembali. Lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy ya. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang sampai di bagian detik 30.20 cuy ya. Nah di bagian detik yang ini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini.
Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian akhir seperti ini. Kita masuk ke move and transform. Kita klik yang di weapon and jump, tambahkan keyframe di base sini sama di bagian sini cuy. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Kita paskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini, lalu kita perkecil fotonya. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, untuk kurva yang di akhir ini kita balikkan cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian awal. Nah, di bagian sini kita paskan di bagian detik 24.25, kita kembali lalu tambahkan keyframe. Lalu di bagian akhir ini kita perkecil fotonya hingga benar-benar mengecil cuy. Nah, seperti ini. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di paling awal, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita paskan lagi di bagian sini, tambahkan keyframe. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengahnya seperti ini, kita perkecil fotonya sedikit aja ya, seperti ini. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya sama seperti tadi. Cuman untuk kurva yang ini kita balikkan cuy ya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali. Lalu di bagian detik 25.10 kita zoom fotonya sedikit. Di bagian sini juga kita zoom. Di bagian sini juga kita zoom. Di bagian sini juga kita zoom. Intinya fotonya makin lama makin besar cuy ya. Nah, di bagian detik 26.18 yang ini kita perkecil fotonya cuy ya. Makin lama makin mengecil lagi. Makin lama makin mengecil cuy. Nah, jika sudah, kita pergi lagi ke bagian detik yang ini. Lalu yang ini kita zoom cuy. Kita zoom. Makin lama makin besar cuy ya. Nah, sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, jika sudah, kita paskan di bagian sini. Di bagian sini kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini cuy. Nah, sampai di bagian sini cuy ya, kalian kasih kurva. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Kita cek dulu cuy ya. Nah, seperti ini cuy. Sekarang kita paskan lagi di bagian sini. Lalu yang ini kita paskan dulu di bagian sini maksudnya cuy. Lalu yang ini kita zoom cuy. Kita zoom cuy ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian rotate dan rotasi. Tambahkan keyframe di bagian sini sama di bagian akhir cuy. Lalu kita paskan lagi di bagian detik 28.10, tambahkan lagi keyframe. Lalu kita paskan di bagian detik 30.10, lalu kita miringkan fotonya seperti ini cuy. Kita miringkan cuy ya. Lalu kita paskan di bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tandanya cuy ya. Kita potong-potong sesuai dengan tandanya. Nah, jika sudah dipotong-potong, sekarang kita pergi ke bagian belakang cuy ya. Kita pergi ke bagian belakang atau di bagian detik 23.26, lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi. Cuman untuk efek ubin kita setting di bagian offset, tambahkan keyframe, taruh di bagian akhir, tambahkan lagi keyframe, lalu kita offsetnya menjadi 10.000 cuy. Lalu di bagian mirror kita aktifkan sama offset secara vertikalnya cuy. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian potong, lalu kita perkecil sedikit cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Kita kembali, lalu kita klik potongan yang ini, kita masuk ke bagian efek, lalu kita klik tiga di bawah, kita klik salin efek, kita kembali, lalu kita klik potongan berikutnya, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efeknya. Cuman kita klik efek ubin. Nah, di bagian potong kita mau menjadi 1000 kembali cuy. Lalu offset secara vertikalnya kita nonaktifkan. Kita kembali, lalu kita masuk ke bagian efek, kita salin efeknya seperti ini. Kita kembali, lalu kita pergi ke bagian potongan paling akhir. Nah, yang berada di bagian detik 30.10 kita klik, lalu kita tempel efeknya cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian detik 23.16, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke efek, kita salin efeknya seperti ini. Kita kembali, lalu kita paskan di bagian detik 25.07, kita klik potongannya, kita masuk ke efek, lalu kita tempel efeknya. Nah, kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir, kecuali potongan yang sudah mempunyai efek ya, tidak usah kalian tempel lagi.
Oke guys, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan terakhir ya, sekarang kita paskan dulu di base ini, lalu untuk yang ini kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Nah seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di band detik 34.24 cuy ya. Nah di band detik yang ini kita perpanjang, kita klik aja ikon yang ini. Nah jika sudah kita perkecil dulu timelinenya biar kelihatan cuy. Sekarang kita masuk ke move and transform, lalu kita klik animate and zoom. Tambahkan keyframe taruh di bagian paling awal. Tambahkan lagi keyframe, lalu yang ini kita zoom fotonya. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir cuy ya. Kita masuk ke bagian dan rotasi, tambahkan lagi keyframe taruh di bagian paling awal. Tambahkan lagi, lalu yang ini kita miringkan seperti ini cuy, ke bagian atas cuy ya. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling akhir. Nah jika sudah itu kembali, kita pergi ke bagian belakang cuy ya. Lalu kita potong-potong lagi fotonya sesuai dengan tandanya cuy ya. Kalian potong-potong aja fotonya sesuai dengan tandanya cuy. Oke guys, jika sudah kita pergi lagi ke bagian belakang. Nah di bagian detik 30.20 cuy ya, lalu kita klik potongannya, kita tempel efeknya seperti ini. Nah kalian tempel lagi efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Kalian tempel efeknya sampai di bagian terakhir, mulai dari detik 30.20 cuy. Nah oke guys, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian detik 34.24 atau di bagian potongan terakhir, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy ya, seperti ini. Kita masuk ke bagian move and transform, lalu kita klik animate and zoom. Tambahkan keyframe taruh di bagian awal, lalu kita pergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya cuy. Nah seperti ini, makin lama makin membesar cuy ya. Nah sampai di bagian detik 36.04 cuy ya. Jika sudah, kita paskan lagi di sini, yang ini kita perkecil fotonya cuy. Makin lama makin mengecil cuy. Nah jika sudah, kita pergi lagi ke sini, yang ini kita zoom cuy. Yang ini kita zoom cuy ya. Nah jika sudah, kita paskan lagi di sini, yang ini kita perkecil cuy. Kita perkecil cuy ya, seperti ini. Nah jika sudah, kita masuk dulu ke bagian kurva, lalu kita buat kurvanya seperti ini. Kita klik tiga di bawah, kita klik salin kurva. Nah kita tinggal tempel aja kurvanya seperti ini cuy. Kita klik tiga di bawah, tempel kurva. Tempel kurvanya cuy ya sampai di bagian potongan terakhir. Nah jika sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Kita cek dulu cuy ya. Nah seperti itu cuy ya. Lalu untuk potongan yang ini kita potong-potong lagi sama seperti tadi cuy, sesuai dengan tandanya. Nah jika sudah dipotong-potong, sekarang kita pergi lagi ke bagian belakang atau di bagian detik yang ini cuy ya. Nah di bagian detik 34.24 kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita tempel efeknya seperti ini. Lalu kita tempel lagi efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy. Kalian tinggal tempel aja efeknya sampai di bagian potongan terakhir cuy ya. Saya percepat. Nah oke guys, jika sudah kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan paling akhir, videonya sudah jadi cuy ya. Nah kalian tinggal simpan aja dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika kalian mau request, silahkan komen di bawah cuy ya. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.